Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Nania di video pembelajaran biologi. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, semangat untuk belajar. Selanjutnya silahkan anak-anak menulis nama lengkap di kolom komentar sebagai daftar kehadiran. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Minggu lalu kita sudah membahas terkait keanekaragaman hayati yang terdiri dari 3 tingkat, yaitu keanekaragaman genetik, spesies, dan ekosistem. Kita juga sudah memahami bahwa makhluk hidup di bumi saling berhubungan dan berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Selanjutnya, coba kita renungi. Pernahkah kalian mengamati makhluk hidup di sekitar rumah, taman, atau sawah? Menurut kalian, apakah semua makhluk hidup memiliki peran? Apa dampak jika salah satu jenis makhluk hidup, misalnya serangga, punah atau jumlahnya tidak terkendali? Kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, apa ya topik yang akan kita pelajari hari ini? Betul sekali, jadi pembelajaran hari ini yaitu terkait makhluk hidup dan peranannya. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan isu lokal mengenai serangan hama walang sangit sebagai gangguan terhadap keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Setelah mengamati video tentang kasus serta mengaitkannya dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penyebab dan dampak serangan hama walang sangit terhadap ekosistem pertanian dengan menyampaikan hasil analisis secara sistematis dalam kelompok. Yang ketiga, peserta didik mampu merancang solusi pengendalian hama walang sangit berdasarkan praktikum dalam bentuk rancangan, prosedur, dan alat yang dapat diuji. Yang terakhir, peserta didik mampu menciptakan pestisida pengendalian hama berbahan alami atau sederhana melalui praktik langsung dan menyampaikan hasil pengamatan dalam bentuk laporan atau presentasi. Sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita renungkan terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa itu benar dari Tuhan mereka, tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya, dan banyak pula yang diberi petunjuk olehnya. Ayat ini menjelaskan bahwa sekecil apapun makhluk yang Allah ciptakan, bahkan nyamuk atau yang lebih rendah dari itu, pasti memiliki tujuan dan hikmah. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu terkait keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup adalah berbagai bentuk kehidupan yang berbeda, mulai dari jenis tumbuhan, hewan, hingga mikroorganisme di alam. Nah, namun, apakah jika keanekaragaman itu terganggu, keseimbangan alam juga ikut terganggu? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, Ibu sudah menyiapkan video yang bisa kalian simak. Hama serangga walang sangit dan penyakit potong leher kini mulai muncul menyerang tanaman padi di wilayah Kabupaten Blitar bagian barat. Kondisi tersebut membuat kalangan petani merasa was-was. Mereka khawatir produksi hasil panen menurun dan bahkan gagal panen. Untuk meminimalisir ancaman tersebut, berbagai cara pengendalian dilakukan oleh petani. Salah satunya dengan penyemprotan insektisida kimia. Purnomo, petani Kelurahan Togokan, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar mengatakan penyakit potong leher terjadi pada tanaman padi miliknya yang sudah berumur 2 bulan. Ujung tangkainya membusuk, mudah patah, dan gabah tidak memiliki isi. Begitu juga dengan walang sangit, menghisap cairan pada tangkai bunga dan bulir padi, menyebabkan bulir padi tidak terisi sempurna bahkan hampa. Kebanyakan itu ada potong leher itu. Potong leher sama walang sangit. Sama walang sangit. Kalau punya Bapak sendiri diserang apa tadi, Pak? Potong leher. Sama
sama walang sangit. Walang sangit. Iya. Terus akhirnya disemprot seperti ini Pak ya? Iya. Ini bisa menyerang yang diserang apa ya Pak? Hanya padinya. Nanti kalau sudah jebol gitu, padinya itu ya itu ya mungkin ya uyuhnya itulah. Nanti bisa gabuk gitu. Yang diserang itunya Pak ya? Ya bisa hitam-hitam nanti enggak berisi, Pak, ya? gabuk, iya. Petani berharap upaya pengendalian yang dilakukan membuahkan hasil agar bisa produksi dengan baik sehingga kesejahteraan petani meningkat. Dari Blitar, Mamat Asrofi melaporkan. Betul ya, sesuai dengan video tadi bahwa hama walang sangit merupakan salah satu gangguan terhadap ekosistem pertanian. Untuk menambah pemahaman, kalian silahkan review kembali di kolom komentar. Kita sebagai pelajar harus bisa mencari solusi atas permasalahan tersebut. Sekarang saatnya kita melakukan praktikum. Kita akan mencoba membuat pestisida alami untuk mengendalikan hama walang sangit. Sebelum mulai, coba diskusikan kira-kira tumbuhan apa yang bisa digunakan sebagai bahan pestisida alami. Kemudian, bagaimana cara meraciknya agar efektif tetapi tetap aman bagi lingkungan. Dan yang terakhir, mengapa kalian memilih kombinasi tersebut. Sekarang waktunya kalian melakukan praktikum di rumah masing-masing secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp, dan juga lakukan sesuai dengan lembar praktikum yang sudah Ibu kirimkan. Pertama-tama siapkan bahan yaitu ekstrak tembakau, ekstrak daun sirsak, dan alat ada corong dan botol semprot. Tetapi saya tidak akan memberikan takaran, kalian akan menentukan sendiri berdasarkan logika dan diskusi kelompok. Selanjutnya, campurkan kedua bahan tersebut. Setelah tercampur rata, masukkan ke dalam botol semprot dengan menggunakan corong. Kemudian, pestisida siap untuk digunakan. Setelah melakukan praktikum, mari kita renungkan, apakah solusi yang kalian buat tadi mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan? Apakah kalian menggunakan akal dan kreativitas sebagai bentuk rasa syukur dan nikmat ilmu? Nah, manusia diberi amanah sebagai hafilah di bumi, bukan yang merusak tetapi memperbaiki. Lalu menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 dalam menyikapi adanya hama seperti walang sangit dalam ekosistem? Yang kedua, mengapa pertanian monokultur menanam satu jenis tanaman dalam skala besar beresiko tinggi mengalami serangan hama seperti walang sangit? Yang ketiga, langkah awal yang tepat untuk merancang solusi pengendalian hama walang sangit berbasis alami adalah? Yang keempat, apa kelebihan utama penggunaan pestisida alami dibandingkan dengan pestisida kimia dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Silakan jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di kolom komentar.
Bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertama, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 26? Jawabannya adalah setiap makhluk hidup sekecil apapun diciptakan Allah dengan tujuan dan hikmah. Yang kedua, mengapa pertanian monokultur beresiko tinggi mengalami serangan hama seperti walang sangit? Jawabannya karena hama mudah berkembang tanpa musuh alami. Monokultur mengurangi keanekaragaman hayati termasuk predator alami. Hal ini memungkinkan hama seperti walang sangit berkembang biak tanpa kontrol alami. Yang ketiga, langkah awal yang tepat untuk merancang solusi pengendalian hama walang sangit berbasis alami adalah yaitu dengan mengidentifikasi bahan tumbuhan yang memiliki sifat anti hama. Solusi alami dimulai dengan riset terhadap bahan hayati yang memiliki efek mengusir atau membunuh hama seperti ekstrak daun sirsak. Nah, kemudian yang keempat, apa kelebihan utama penggunaan pestisida alami dibandingkan dengan pestisida kimia? Yaitu tidak menimbulkan dampak negatif pada manusia dan lingkungan. Pestisida alami cenderung lebih ramah lingkungan dan tidak meracuni tanah, air, atau organisme non-target seperti serangga penyerbuk. Dapat disimpulkan dari materi pembelajaran hari ini bahwa keanekaragaman makhluk hidup mencerminkan betapa agung dan teraturnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap makhluk hidup memiliki ciri khas dan peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan ekosistem, baik tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Nah, kesimpulan dari hasil praktikum yang telah dilakukan, kita menemukan bahwa serangan walang sangit dapat menyebabkan bulir padi menjadi hampa sehingga menurunkan hasil panen. Kemudian pestisida alami dari bahan seperti daun sirsak dan ekstrak tembakau menunjukkan potensi dalam mengurangi aktivitas hama tanpa merusak lingkungan. Dan yang terakhir, praktikum ini mengajarkan pentingnya solusi berbasis alam dan mendorong kita untuk berpikir kreatif sekaligus bertanggung jawab berdampak dalam lingkungan. Pertemuan berikutnya, setiap kelompok akan membuat video yang memaparkan hasil dari praktikum. Kemudian kalian akan menjelaskan bahan yang digunakan, hasil pengamatan, serta saran pengembangan. Hari ini kita telah belajar bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari nilai keimanan dan kepedulian terhadap lingkungan. Kita diajarkan untuk berpikir kritis tapi juga bijak, untuk mencari solusi tapi juga menghargai setiap ciptaannya. Nah, kemudian minggu depan kita akan mempelajari pengendalian hama terpadu, yaitu cara pengelola hama secara biologis, ekologis, dan ramah lingkungan. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang menonton video hingga selesai. Selamat, kalian sudah selesai menyelesaikan pembelajaran terkait makhluk hidup dan peranannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap bertanggung jawab, dan tetap peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.